Ayu tidak menjawab, tetapi menggigil dalam. Ada satu pilihan lain, Ma. Tapi ini juga bukan pilihan yang bagus. Salah satu dari kita harus pergi, entah papa atau aku. Jika aku, maka mama dan papa akan mati sendirian di sini. Tapi jika papa, sebuah keluarga besar seperti Adam dan Hawa pada masa awal, mereka diturunkan ke bumi untuk permulaan. Anak-anak kita akan menikah sesama saudara mereka. Dan akhirnya setelah semua bisa menghasilkan keturunan, ini akan bekerja dengan sendirinya sesuai hukum alam. Tidak ada pilihan baik, Ma. Jika mama masih tidak setuju untuk kita membuat bayi, maka papa atau aku yang harus mengambil rakit dan mencoba untuk menemukan jalur pelayaran itu yang harus kita lakukan, atau kita semua akan. Ayu mengangguk setuju. Dia terisak dan menyingka air mata dengan lengan bajunya. Rafa tersenyum. Sini, ku bantu mama untuk berpikir. Ia melangkah mundur dan Rafa segera. Esoknya Ayu pergi untuk mencari Benny dan melihat laki-laki itu duduk di bebatuan dekat reruntuhan karang. Dia berjalan mendekat dan berhenti di belakangnya, diam-diam, dan kemudian duduk di sang suami. Ayu melihat lipatan senyuman kecil di bibir Benny ketika ia menyadari bahwa istrinya. Tapi lelaki itu tidak mengatakan apa-apa. Mereka diam untuk waktu yang lama, menatap laut. Hanya tangan Benny yang bergerak-gerak saja. Sahut Ayu, apa yang akan terjadi pada kita? Aku tidak tahu. Mereka terdiam lagi. Kemudian Ayu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku tahu kau telah melihatku dengan Rafa. Ketika suaminya tidak menjawab, dia melanjutkan, kami belum melakukan. Tapi kau tahu, kalau dia menginginkannya, Rafa ingin agar aku melahirkan bayi. Ayu terkejut ketika Benny hanya mendengung saja. Aku tidak mengejutkanmu? Tanyanya heran. Oke guys, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita lebih dekat lagi. Ayu lega bahwa suaminya tidak tampak marah atau seterusnya Benny bisa menyembunyikannya dengan cukup baik. Dia pikir-pikir kita akan bisa binasa dan mati sendiri jika kita tidak memiliki anak. Mungkin saja, tapi seterusnya bisa dicoba rakit kecil. Hanya untukku pergi sendirian. Setelah menemukan bantuan, aku akan datang kembali untukmu dan anak kita. Tidak, Ayu mengatakan dengan suara melengking. Kita pergi bersama-sama, atau sama juga bila kamu pergi sendirian, kata Ayu tegas. Tidak, jika aku pergi sendiri, aku tidak harus membawa banyak pasokan makanan. Rakit bisa relatif kecil, dan itu lebih aman. Tidak, itu gagasan gila. Ayu melihat bahwa suaminya itu meneteskan air mata. Dia segera memeluknya dan berbisik, tidak. Pilihanmu tidak akan memecahkan masalah. Aku mencintaimu. Kau benar-benar mencintaiku? Tanya Benny dan kemudian sebelum Ayu bisa menjawab, dia berkata, tapi itu semua berubah sejak kita berada di sini. Aku melihat hal-hal berbeda sekarang. Aku benar-benar mencintaimu. Aku tahu, kau adalah seorang wanita yang tidak sangat sekesa dan merupakan salah satuku untuk menjadi suami. Ini juga berarti bahwa aku bisa mati duluan, yang artinya kamu dan Rafa akan tinggal sendirian. Semua adalah fakta. Aku percaya kau mencintaiku, tapi kau juga mencintai anakmu, ujar Benny keras. Ya, itu benar. Aku telah membantah, melawan, mengutuk semuanya. Tapi realita tidak bisa dibantah. Aku bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi pada keluarga kita. Aku selalu berharap ini semua hanya mimpi belaka. Ini nyata sayang, semuanya. Aku tahu, tapi aku tidak bisa menahan. Kupikir pulau ini telah membuat kita semua menjadi gila. Aku bahkan tidak percaya kita membicarakan ini. Dulu aku juga berpikir begitu, tapi sekarang tidak lagi. Hidup di pulau ini membuat kehidupan beradab kita menghilang. Yang baru saja ditangkap kembali kalau kita keluar dari pulau ini secepatnya. Ayu mengangguk setuju. Lalu apa yang kita lakukan? Kita tidak akan memiliki pilihan lain, katanya. Aku mencintaimu sayang, begitu mencintaimu hingga sanggup untuk melepaskanmu. Aku bisa pindah ke sisi lain pulau. Tidak, itu tidak lebih baik daripada pergi sendirian memakai rakit. Aku akan hidup, tapi tidak di sini denganmu. Ya, keluarga kita akan hancur.
Kalau begitu, apa yang ingin kau lakukan? Ayu memegang tangan Benny erat sambil menatap. Sanggupkah kamu untuk membalik? Ayu bertanya-tanya, benarkah ia telah mengatakan itu? Benny menunjuk bahwa dia tengah berpikir keras. Aku tidak yakin. Awalnya aku memang marah. Jika itu adalah satu-satunya pilihan, maka aku tidak bisa berkata-kata apa lagi. Jadi jawabanmu? Maksudku kamu mengatakan ya, begitu? Tanya Ayu untuk memastikan bahwa yang ia dengar. Jantung Ayu bagai membengkak, merasakan ia langsung menangis. Benny mulai bangkit meringat untuk mengajak Ayu kembali ke pondok. Tidak, di sini saja. Ayu segera mencegah. Ya, di sini, di mana laut, angin, langit dan matahari bisa melihat kita. Aku ingin kamu melakukan sesuatu yang istimewa denganku. Tanya Benny, wajahnya cemburu tiba-tiba terlihat cerah. Tidak bisa kukatakan, tapi akan kutunjukkan kepadamu. Tunggu, kata Benny. Aku ingin melakukan sesuatu terlebih dahulu. Ia bangkit, tirulah di sini. Ia berkata sembari menunjukkan bebatuan. Ayu menatap suaminya penuh rasa ingin tahu, tetapi ia tetap melakukan perintahnya. Kalau begitu, kapan kau akan memberitahu Rafa? Ayu tersenyum lagi. Mungkin malam ini ya. Benny tampak berpikir. Okelah, kalau begitu aku akan berangkat ke sisi lain pulau sore ini. Dan kembali besok malam kamu dan Rafa dapat tidur di pondok untuk ya apa saja. Terserah pada kalian. Aku mencintaimu sayang. Ayu berseru gembira. Kamu benar-benar suami dan ayah yang baik. Kamu juga tingkah lakumu jauh di luar bayanganku, balas Benny. Kita adalah pasangan yang sempurna, sahut Ayu tanpa merasa tersindir. Dan ya, 2 bulan kemudian Ayu merasa mungkin ia hamil. Dia telah melewatkan 2 periode. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Kesadaran bahwa dia membuatnya jadi sangat gembira, tapi ada sedikit rasa khawatir soal membesarkan. Ayu menunggu selama beberapa minggu sebelum memberitahu Rafa dan Benny agar yakin benar-benar. Ayu mengatakan dia punya pengumuman penting. Setelah menunggu beberapa minggu, aku yakin kalau Rafa, kamu akan menjadi seorang ayah, kata Ayu dengan mata berbinar. Rafa duduk menatap ibunya, tidak dapat memahami apa yang dikatakan oleh perempuan itu. Namun ketika sadar ia langsung melompat dan menyambar. Ya sayang, sekarang turunkan aku sebelum aku pusing, kata Ayu sambil tertawa. Adalah sebuah kejutan besar untuk mereka semua ketika Ayu ternyata melahirkan bayi kembar in detik, bayi yang sehat dan ceria. Benny harus membangun kamar baru untuk mereka. Ia merobohkan pohon tua dan menggunakan kayunya untuk membangun rumah yang cukup besar di sisi tempat tidur. Tapi tetap tidak melupakan kemesraan mereka, apalagi sekarang Ayu terlihat begitu sintal karena menyusui. Rafa jadi semakin menyukainya, keduanya sedang asik. Benny berlari-lari menyusuri pantai sambil berteriak-teriak. Ayu dan Rafa bisa melihat sebuah kapal barang besar berada di 1 mil atau lebih dari pantai. Mereka segera menunduk di bawah batu karang agar jangan sampai terlihat. Dengan dilindungi oleh pohon-pohon. Dan yang ketiga, dalam beberapa bulan terakhir, mungkin ada jalur pelayaran baru yang lebih dekat ke pulau. Ketika perlu berhati-hati untuk menjaga pulau tampak tetap sepi, kata Ayu. Aku harap tidak, Rafa. Aku tidak ingin kembali ke peradaban. Aku juga, balas Ayu. Dilihat Benny yang berdiri di tebing tinggi memperhatikan apa yang mereka lakukan. Mereka telah memutuskan akan tinggal di pulau ini. Mencoba berkembang biak dengan sebanyak mungkin. Anak tanpa harus perlu kembali ke peradaban. Dan sepertinya itu akan berhasil karena Ayu kini sudah. Oke guys, terima kasih karena sudah membaca dan mendengarkan novel-novel kami. Dan jangan lupa
tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita lebih semangat lagi membuat novel-novel berikutnya.